Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septiana, NIM 402190204 dari kelas PSG semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Meresum materi pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Berikut materinya. Pada pertemuan kedua, membahas tentang materi tren teknologi komputer di bank. Pemanfaatan ICT. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi atau ICT ini telah memungkinkan manusia melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi globalisasi. Perkembangan ICT telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam mengembangkan strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer baru. Layanan perbankan yang dapat diakses melalui e-banking pada umumnya adalah informasi saldo, informasi transaksi, transaksi overbooking, transaksi pembayaran, pembukaan rekening, pemesanan buku, cek atau bigi, perubahan alamat rekening atau email, informasi aktivitas nasabah di internet banking, informasi biaya, informasi kurs, informasi suku bunga, simulasi produk, dan perubahan password. Jenis-jenis e-banking. Yang pertama yaitu ada automated teller machine atau ATM. Dan yang kedua adalah computer banking. Dan yang ketiga adalah debit or check card. Dan yang keempat adalah direct deposit. Dan yang kelima adalah direct payment. Selanjutnya yaitu kriteria penerapan bisnis dalam perusahaan. Yang pertama adalah customer value, dan yang kedua adalah proses efisiensi, dan yang ketiga adalah inovasi, dan yang terakhir adalah human resources. Pada pertemuan ketiga, penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan, yaitu e-commerce. E-commerce berarti cara berdagang baru dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Dan yang kedua yaitu e-banking. Jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Pengelompokan e-commerce yaitu diantaranya ada e-tailing, ada transaksi jual beli business to business, ada juga electronic data interchange atau EDI, ada juga pengamanan transaksi bisnis, dan yang terakhir adalah email atau fax. Membangun bisnis via e-commerce. Tahapannya yaitu ada 4. Yang pertama adalah yang dilakukan yaitu memilih jenis usaha dan unsur kekasan produk sehingga dapat mengukur biaya awal dan biaya operasional serta untung yang diinginkan. Kedua, cara menawarkan produk yaitu salah satunya dengan web yang menggunakan sistem provider. Berikutnya adalah layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang sama. Lalu, langkah terakhir adalah melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya.
Ada beberapa layanan internet banking. Layanan internet banking diantaranya yaitu ada informasi saldo, pembukaan rekening, transfer, payment, gateway, clearing, trade service, dan finance, lalu penutupan rekening, dan transaksi lainnya. Pada pertemuan keempat, membahas tentang materi perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Pengertian teknologi. Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan ataupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu contoh teknologi yang berkembang pesat karena dapat memberi kemudahan baik dalam melayani nasabah bertransaksi maupun kegiatan operasional bank lainnya, sehingga aktivitas perbankan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah ada beberapa faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah bank. Yang pertama, kualitas pelayanan. Yang kedua, kecepatan serta jalur distribusi layanan yang tersedia untuk nasabah. Penerapan teknologi perbankan. Yang pertama, ATM atau Automatic Teller Machine. Yang kedua, ada mobile banking dan internet banking. Dan yang ketiga adalah e-wallet. Selanjutnya adalah DigiBank. Pada pertemuan kelima, membahas tentang materi sistem clearing nasional Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran KIRAL dan menyelenggarakan clearing antar bank. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perjanjian, dan pengawasan atau penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Sistem clearing dan perkembangannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, sistem clearing manual. Sistem clearing semi-otomasi, sistem clearing otomasi, dan yang terakhir adalah sistem clearing elektronik. Pada pertemuan 6, membahas tentang materi sistem informasi perbankan syariah. Perbedaan yang mencolok antara bank konvensional dan bank syariah. Di antaranya yaitu bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem loss and profit sharing. Bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor real. Bank syariah hanya tersedia membiayai investasi yang halal dan jelas. Bank syariah lebih selektif dalam memiliki investasi yang akan dibiayainya. Bank syariah tidak hanya profit oriented tetapi juga berorientasi pada falah, sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan. Hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan. Dengan hubungan kemitraan ini maka tidak terdapat pihak yang
merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat Islam. Adapun 5 prinsip operasional bank syariah, yaitu prinsip simpan murni, bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. E-banking yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia, yaitu internet banking, SMS banking, phone banking, ATM atau anjungan tunai mandiri, mobile banking. Adapun manfaat sistem informasi, yaitu manfaat berwujud dan tidak berwujud. Manfaat berwujud yaitu sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Manfaat tak berwujud atau intangible benefit, peningkatan kepuasan nasabah, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan efisiensi dan keluasan operasional, lalu peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention, guys.